Assalamualaikum. Apa kabar? Merhaba, selamat datang lagi di kanal kami. Hari ini kita mau jawab pertanyaan banyak orang tanya kenapa Rusen sekarang di Indonesia. Jadi hari ini kita mau buat video jawaban dari beberapa pertanyaan kenapa Rusen balik lagi ke Indonesia. Padahal dia sempat buat video viral ya di Turki. Saya lahiran di Turki, nanti videonya saya kasih nampak di sini. Ini videonya. Teman-teman, apa kabar? Banyak orang tanya kenapa Ibu Rusen sekarang di Turki. Karena saya mau lahir yang kedua, anak yang kedua di Turki. Yang pertama cutronya di Indonesia, yang kedua di Turki saya mau. Suami saya juga insya Allah ikut. Rania. Anne, teyze yüzüğe gitmek istemiyor. Oh, Ronia sekarang mau beli es krim. Kenapa? Karena banyak orang diam di Yunan'da Spermide bilang Ibu Rusen lahir di Turki. Jadi karena saya dan Ronya cuma di Turki kan. Banyak orang tanya kenapa Ibu Rusen sekarang di Turki, suaminya di mana, sama Ronya aja. Saya bilang karena saya resus negatif, darah saya kurang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia ada, tapi di Aceh harus sedikit. Jadi saya ada presentan, saya juga di bawah. Jadi kalau presentannya di bawah banyak pendarahan, mungkin 2 liter, 3 liter tidak cukup di Indonesia, untuk Indonesia. Itu jadi, di awal kehamilan ya? Awal kehamilan. Jadi untuk hati-hati saya dan Ronya pergi ke Turki untuk lahiran. Kalau pelesantan saya masih bermasalah. Iya, karena pelesantan saya masih bermasalah dan banyak pendarahan juga ada. Jadi itu juga ada. Kalau pelesantan previa bukan cuma bahaya untuk bayi, untuk ibu juga bahaya. Saya bisa lost my life, bisa lost bayi juga, berdua bisa hilang, mati, meninggal. Jadi saya untuk hati-hati pergi, tapi takdir, saya bilang takdir dari Allah. Ini tes juga. Hamilan saya positif juga susah. Kami tunggu adiknya lama. Jadi hamilnya lama. Jadi harus banyak hati-hati. Kami tunggu hamil. Kami 4,5 tahun nunggu ya. Iya. Jadi ini juga kami tahu saya ulah hamil, tapi pendarahan juga ada. Kami banyak takut karena bahagia tapi tidak bisa bahagia juga. Banyak stres. Saya bilang ada Ronya, kalau saya meninggal Ronya gimana, harus gimana gitu. Gitu ya, psikologi saya juga hilang. Jadi saya pergi ke Turki untuk kalau di stok di Turki banyak. Kalau pelesantan previa juga di Indonesia mungkin dokter kurang juga ada yang profesional. Di Aceh mungkin kurang, kalau di luar di Jakarta ada, pasti banyak. Cuma kita kan susah. Saya kerja izinnya pasti susah nanti kalau dia lahiran. Di Turki juga susah karena di Turki juga kota saya tidak ada, Ankara aja ada. Di Istanbul juga tidak ada. Di Istanbul sampai banyak telepon, semuanya bilang maaf Bu, tidak bisa lahir di sini, harus pergi ke Ankara. Di Ankara Dokter Polat Tursun gitu namanya, mereka juga kasih, itu saja bisa operasi itu. Ya gitu. Dan dia waktu dari sini ke Turki pun dokter sini bilang, aduh ini resiko ke Turki, apa kamu siap karena nanti jauh perjalanan. Dia kan harus buat surat, tapi terakhir karena dikontrol, oh nih waktu kontrol terakhir di dokter sini bagus, terakhir dikasih izin. Begitu juga pas kembali kemari ya, dokter di sana juga hampir bilang kenapa balik lagi kemari. Dokter di Turki tanya kan kenapa kamu balik lagi ke Indonesia, karena ini perjalanan jauh. Tapi dia katanya saya nggak bisa jauh dari suami. Karena dulu kan important bayi yang penting bayi dan ibu sehat. Nanti sudah di Turki 3 bulan habis, pelesantan saya udah normal, pendarahan tidak ada, bayi sudah gemuk, saya udah gemuk. Bayi dulu juga waktu pertama kali kontrol di Turki, dokter bilang aduh bayinya masih kecil, jadi harus banyak makan vitamin gitu, buah. Kapan udah 2 bulan habis, pelesantan saya udah naik, bayi udah gemuk, dan dokter bilang stop Rusen, jangan makan banyak. Kalau gemuk
nanti lahirannya susah gitu. Tapi saya masih normal. Karena balas dendam, makanan begitu sampai ke sana semua makanan tuh balas dendam ya, makan semua. Iya. Jadi nggak ada stop semua makan, Iya, makan karena es krim, makan kebab, semuanya. semua dimakan. Cuman saya berpikir bayi kenapa masih kecil gitu, karena gitu ya. Nanti semuanya udah normal, saya berpikiran kalau Haris datang ke Turki gimana. Ya. Nanti tanya Haris, kapan bisa datang, berapa hari bisa. Saya cuma dapat izin sekitar 18 hari kerja guys. Jadi dan ditambah juga perjalanan kan jauh. Kalau tiket yang murah itu biasanya 2 sampai 3 hari baru sampai ke Diyarbakir. Jadi bayangin 6 hari cuma di perjalanan. Ya. Sisanya paling 2 hari atau berapa hari, bukan 2 hari ya, 1 minggu atau 2 minggu. Itu pun kalau bayinya cepat lahir. Kalau saya sampai sana bayi belum lahir, mungkin saya sama bayi cuman beberapa hari aja. Jadi sayang Haris juga. Saya bilang, oh ya udah, placentannya udah naik, semuanya udah normal, bayi udah kuat, ibu udah kuat. Jadi saya bilang saya kuat, saya bisa balik lagi Indonesia. Saya balik lagi ke Indonesia untuk suami dan bayi, karena bayi juga harus sama ayahnya kan, dekat ayahnya. Saya seperti itu, Turki wanita tidak bisa jauh dari suami, tidak bisa jauh, harus dekat. Saya sudah biasa sama Haris. Saya udah banyak nasihat ya, kalau di Turki, kalau kalian udah nikah, kalau cewek ya, bukan laki-laki, kalau cewek udah nikah selesai. Jadi kalau di Turki itu kulturnya agak berbeda dengan di kita. Biasanya tuh kalau anak perempuan lebih sering ikut orang tua, biasanya kan seperti itu. Kalau di Turki nggak, kebalikannya, malah anak laki-laki yang sama orang tua. Kalau anak perempuan setelah dia nikah kayak aib dia tinggal di rumah orang tua kan. Iya, aib. Walaupun ada juga yang masih tinggal. Pasti ayahnya tanya, suaminya udah kasih izin, kalau tidak kasih izin gimana. Dan biasanya juga kalau ini orang tuanya tuh udah tua, udah sakit, nggak ada yang ngurus. Nah itu biasanya ada yang perempuannya tetap tinggal. Tapi kalau masih sehat kayak Rusian kan dua-duanya masih sehat. Ibu Rusian juga masih muda, ayahnya masih muda. Kalau channel Indonesia datang di sini ya. Kalau channel Turki tidak mau. Channel Indonesia cepat mau ngomong, tapi kalau Turki tidak mau ngomong. Jadi salah satu alasan kenapa Rusian pulang kemari selain tadi kesehatan sama bayi, ini guys nih. Kenapa? Coba kenapa? Coba kenapa? Kenapa? Rindu apa nak di Indonesia? Yang betul. Coba dulu. Bakso. Saya rindu. Bakso. Kalau dia bakso, kalau ini sekolah guys. Coba bicara dulu. Kenapa Ronya mau pulang ke Indonesia nak? Rindu sekolah ya? Iya. Rindu apa lagi? Rindu apa lagi? Mainan. Di sana banyak juga mainan, tapi dia nih tipenya suka mainan punya sendiri. Dan kamar sendiri. Dan di sana juga ada kamar juga, tapi tidak lucu-lucu. Tidak kamar anak. Iya, jadi dia rindu sekolah. Jadi Kak, ini insya Allah Senin ini udah mulai sekolah lagi. Dia masih sekolah PAUD. Kemarin juga jangankan followers kami guys, ustazah aja shock begitu datang Rusian, datang Ronya, udah di Indonesia ya. Pasti shock, karena shock. Bukan tetangga juga, saya pergi ke tadi kita jalan kaki kan, dia bilang, Rusia kenapa pulang lagi di Indonesia? Saya bilang karena dulu banyak pendarahan. Saya pergi ke, mereka tidak tahu alasan saya mungkin kan? Mereka dulu tidak tahu alasan. Mereka tahunya alasannya Rusian pergi untuk lahiran di sana, jadi nggak tahu. Di sana. Iya. Tapi biasanya Roni lahir di sini. Roni lahir di sini, anak yang kedua juga saya mau di sini. Cuma karena masalah itu aja sih. Banyak masalah ya, darahan ya, hidup. Pasti banyak. Dan kalau masalah kesehatan juga guys, kita nggak bisa bilang apa di Turki itu yang, kalau di Eropa itu yang paling bagus di Turki. Iya betul paling guys. Bagus. Dokter-dokternya the best semua. Dan kalian mau punya anak bayi tabung, top bebek order dari Cobi. Di sana itu paling bagus, the bestnya itu masalah bayi tabung, mata, sama rambut guys. Jadi kalau mau transplantasi rambut di Turki itu, bahkan artis-artis Indonesia itu banyak yang ke sana itu untuk transplantasi rambut. Untuk mata juga mereka. Mata juga, karena paling bagus guys. Sekarang kan krisis di Turki, jadi dokter-dokter bagus-bagusnya itu
rebutan orang Jerman ya. Jerman itu rebutan, rumah sakit Jerman itu rebutan. Rusian juga. Iya, tawarin gaji Iya. besar orang-orang dokter Turki untuk pindah ke Jerman Iya. karena memang kualitasnya bagus guys. Jadi Adik kita saya telepon saya bilang, Rusian mau pergi ke Jerman. Jerman. Saya bilang dapat tidak mau. tawaran karena dia kan paramedik. Tidak mau, saya Iya. bilang. Dia bilang saya mau, dia mungkin coba. Iya, mungkin Ruken, kalau kalian udah pernah lihat video-video kami yang ada Ruken, dia insya Allah kalau ada kesempatan mungkin bakal ke Jerman ya, pindah. Dia Banyak biomedical, biomedical menghandis nih. teknisi biomedical, kayak ya teknisi. Bukan. Jadi Maaf ya bahasa. pokoknya ahli biomedical lah kita bilang. Saya bilang Ruken itu ahli biomedical dan sekarang lagi mencoba untuk pindah ke Jerman. Memang kalau di Jerman itu untuk cari kerja, kalau kita punya sertifikat, punya keahlian, apalagi di bidang kesehatan itu cepat. Mereka yang penting mereka cari yang di Turki. Iya. Dokter Turki mereka cari pergi ke rumah sakit. Bilang kamu mau gitu, banyak Jerman. Gajinya besar. Gajinya besar. Kalau di Turki biasa berapa gaji dokter? Banyak juga. Tapi di Jerman 5 kali lipat. Pasti. Jadi sekarang ekonomi krisis. Jerman semuanya di Turki cari dokter. Buktinya nih Rusia kemarin itu sempat ditanya mau nggak ke Jerman karena dia kan paramedik. Teronya udah pergi, dia mau main sepeda guys. Jadi kita lanjut tadi sampai kemana ya? Saya lupa. Itulah alasan kami seperti itu. Ya. Jadi dokter Turki juga banyak sekali bagus ada. Untuk presenter previanya juga mereka sudah belajar juga dari dokter Ankara. Jadi mungkin di kota saya atau di Istanbul juga mungkin ada dokter. Saya pergi cari telepon, pergi ke rumah sakit. Saya pergi perinatologi juga. Di sini saya tanya perinatologi ada, mereka bilang tidak ada perinatologi. Di USG mereka 3 jam sama saya cek semuanya. Jadi saya paramedik. Dokter bilang ya udah mudah untuk Rusian kalau saya bicaranya bahasa medikal. Teman alasan kami pergi ke Turki kenapa, balik lagi Indonesia kenapa. Jadi untuk semuanya untuk hati-hati. Ini tes dari Allah berat sekali karena 4 bulan bukan 4 bulan sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan saya ada presenter previa, nangis banyak, psikologi sedikit stres. Sampai pikir udahlah kamu keluar aja dari kerjaan, kita pindah ke Turki katanya. Sampai stresnya sampai segitu. Makanan, kalau makanan di Indonesia dia suka, tapi begitu makan nggak bisa, nggak diterima tubuh, langsung mual, sakit, sebagai macam lah ya kan? Iya, di Indonesia dokter Indonesia bilang Ibu Rusian tidak boleh makan makanan Indonesia. Kalau makan makanan Indonesia jangan banyak sekali. Kalau suka oke, tapi jangan banyak karena bumbunya beda. Udah 25 tahun Rusian makan makanan Turki. Jadi sekarang kalau ganti semuanya badan Rusian shock. Jadi waktu hamil juga saya banyak mual. Kita lagi udah kontrol juga kemarin di dokter, semuanya bagus. Insya Allah 1 bulan lagi kalau nggak ada kendala lahiran semuanya aman ya insya Allah ya. Iya, kami tidak ada berdua, bertiga, foto banyak, hamil foto karena semua waktu kami hilang gitu. Cek dokter, stres, banyak hati-hati 5 bulan. 4 bulan cuma sampai bed rest saja. Sampai 5 bulan udah naik semua plasenta gitu. 5 bulan seperti itu hilang. Sampai 7 bulan untuk gemukin bayi hilang. 1 bulan udah baru di sini. Gitu kan? Sekarang waktunya kita pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau subscribe saya bahagia. Kalau nonton subscribe supaya kita sering upload, supaya aktif lagi ya. Kalau subscribe, kalau nonton, kalau like, kalau komen pasti di sini banyak aktif. Tapi kalau tidak, kadang-kadang banyak orang Indonesia bilang kenapa tidak aktif lagi karena tidak ada motivasi. Jangan lupa juga ini juga subscribe Instagram sama TikTok kita sama, namanya sama. Kasih motivasi lah sedikit ya. Bye bye. Assalamualaikum. Abang, Ronya mau kasih tahu sepedanya. Apa? Sepeda baru. Bukan ambil. Ambil? Kalau ambil gratis. Ini beli. Beli. Siapa beli? Siapa beli nak?
Kasih nampak ke kawan-kawan. Hah, siapa beli? Ronya. Ronya. Dari mana uangnya? Dari Celengan. Ya, jadi guys, ini sepedanya kita udah ajarin Ronya tuh kalau dia mau sesuatu tuh nabung. Jadi kami kalau ada uang receh, ada uang kecil, kalau memang nggak pakai kasih ke Ronya, Ronya nanti dia simpan di celengannya. Nah, guys, udah kita bongkar, akhirnya dapat untuk beli sepeda ini. Alhamdulillah ya. Itu Adik. uangnya kalau nggak dari kami, dari THR Hari Raya. Jadi Ronya kalau Hari Raya alhamdulillah banyak dapat THR, dia nabung guys. Jadi kita nggak pakai lagi untuk kita, langsung untuk Ronya. Kemarin tuh beli mainan juga dari THR-nya. Senang Ronya. Sekarang udah besar, jadi yang ini nggak mau lagi sepeda Tapi yang kami kecil. tidak pecah itu ya. Tidak pecah untuk buku ya. Iya, iya. Tapi Ronya tahu kita beli uang dari Ronya kan. Iya, iya. Tapi betul. kita sembunyi. secret ya Secret. kawan-kawan. Tapi Tapi kami uangnya ini benar-benaran uang Ronya guys. Jadi kita kalau ada orang kasih untuk Ronya atau kita punya uang lebih, kita ajarin dia untuk nabung seperti itu. Tabii saya bilang kumbara biz o kitap almak için değil mi? Ama Ronya biliyor mesela biz onun parasıyla aldık. Iya betul. Asale Ronya taunya apa nama tuh Mbak? biz onun parasını kitap almak için kullanacağız ama şimdi biz onun bisikletini Oh, biz ya. kendi paramızla aldık çünkü ama Ronya düşünüyor onun kila aldık. Sebenarnya guys, tabungan Ronya itu kita pakai untuk beli buku-buku dia. Cuman dia taunya kami pakai tabungan dia itu untuk beli sepeda, beli mainan. Jadi dia kalau memang nggak ada uang, dia nggak akan maksa beli aneh, baba, beli loh yang mahal, dia nggak akan maksa karena dia tahu belajar nabung uang. Tapi uang dia sebenarnya kita pakai untuk beli-beli yang lebih penting lagi kayak buku. Sekarang senang sekali guys. Udah besar. Güzel mi bisikletin? Beğendin mi? Hadi söyle beğendin mi? Suka nak? Suka. Suka. Yuk tas diyecek olsun hadi. Tas. Yuk. Jalan.